itu sudah 15 tahun malah merantau, bro. Waduh, 15 tahun udah bangkotan. itu kalau cicilan rumah udah lunas itu. Udah lunas ya. Hello guys, welcome back on my YouTube channel. Di sesi Neto kali ini gue akan bahas tentang perantauan. Kebetulan temen gue sudah hadir di sini. Kita akan bicara tentang anak rantau. Ya, Bro, apa kabar, bro? alhamdulillah sehat. Lu udah berapa tahun merantau? Udah 6 tahun bro. Udah 6 tahun. Oh, Gimana rasanya ngerantau? kalau ngerantau sih seru ya sebenarnya. Apa namanya, kan kita pergi ke daerah orang lain, daerah baru, kayak gitu, lihat budaya baru. Seru ya sih. Seru ya. Iya, my life my adventure kan. Nah, gue itu sudah 15 tahun malah merantau, bro. Waduh, 15 tahun udah bangkotan. itu kalau cicilan rumah udah lunas itu. Udah lunas ya. Ya, bro, yang nggak enaknya merantau itu apa, bro? Yang nggak enaknya merantau itu mungkin ini ya, apa namanya, kalau kita merantau kan kita sendiri ya. Sendiri. Apalagi kalau awal merantau kan belum ada pergaulan, belum ada teman. Kalau di perantauan kita itu harus pandai-pandai kelola uang, misalkan. Harus menjaga adat istiadat di sana gitu ya. Oh iya, itu betul, menjaga adat di sana, beradaptasi dengan orang Iya. di sana, berbaur kayak gitu. Lo kan merantau ini cukup jauh ya dari Pulau Sumatera ke Pulau Kalimantan ya, bro. Iya betul, Eh, itu culture-nya udah beda banget ya. beda banget culture-nya. Beda banget ya. Beda banget. Dari segi bahasa gitu, orangnya, ininya gitu. Iya betul. Terus gimana sih lo beradaptasinya gimana? Awalnya sih apa ya, agak susah sih memang ya, karena mungkin dari segi culture juga Sumatera kan mungkin agak logatnya agak keras kayak gitu ya. Suaranya lantang. Suaranya lantang kayak gitu. Ya. Makanannya gimana, bro? Kalau makanan sih cocok-cocok aja sih sebenarnya. Kalau untuk makanan di sini. Cuman itu masalah adaptasi itu mungkin masalah logat mungkin, terus juga bahasa di sini ya. Kayak gitu sih. Lo ngerantau nih sebenarnya di Kota Baru ya. Ya. Di Kota Baru itu salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal yang paling lu sukain di Kota Baru apa, bro? Yang paling gue suka di Kalimantan Selatan adalah pantainya. Pantai, cuy, pantai. Yang banget pantai di Kalimantan ini ya. Guys, kalau kalian kesini, coba cek di Google gitu, ada Pantai Teluk Tamiang ya, bro. Iya, pantai Teluk. Bro, kalau misalkan lu merantau itu yang lu rindukan itu apa sebenarnya? Yang dirindukan pulang ini ya, Iya. di kampung maksudnya. Ya lo kan udah merantau jauh nih gitu kan. Yang lu rindukan sebenarnya apa? Yang dirindukan sebenarnya Cewek lo kan? Aduh gila, itu nomor sekian aja gitu ya. Apa, bro? kalau dirindukan mungkin suasana di rumah ya. Suasana rumah ya. Iya, kalau ini kan di rantau kan kita jauh dari keluarga. Kalau apa pulang mungkin pas lebaran atau akhir tahun. Nah, ini pas corona gini, COVID-19, lo udah berapa lama nggak pulang? Wah, ini udah hampir 3 kali lebaran ini. 3 kali lebaran, guys. Oh iya, ini sebenarnya Apa tuh? Ya? Terus kalau lo nggak pulang kayak gini, lo kan udah rindu rumah ya gitu. pasti. Terus gimana caranya lo? Ya paling kalau rindu rumah mungkin video call sama orang tua, sama adik-adik kayak gitu sih. Sebenarnya lo ada culture shock gitu nggak sih pada saat lo udah, misalkan lo udah terbiasa di Sumatera gitu Ya, kan, terus lo udah membayangkan yang asik nih, udah pekerjaan di Kalimantan. Pada saat realitanya tuh lo dapat culture shock itu nggak sih? Kalau kata shock pasti. Pas awal datang itu langsung culture shock. Nah, culture shock ya. Iya. Nggak belibet nih ngomong. Dadah gitu. Apa terutama itu sama ini sih, sama bahasa juga kan. Bahasa di sini mungkin apa, di sini kan punya bahasa, biasanya bisa pergaulannya Banjar ya. Banjar, bahasa Banjar. Ulun pian, Belum pian kayak gitu. Mungkin dari segi lokal juga beda sama Sumatera, dengan Sumatera dan Kalimantan ya. Kalau Sumatera kan agak tegas ngomongnya. Iya, Kalau Sumatera ya. Kalimantan ngomongnya lembut gitu, kalem. gitu. Terus gini, bro, sebenarnya persiapan merantau tuh menurut lo apa aja sih yang paling utama? Yang dipersiapkan nih merantau. Iya.
bekerja dulu. Kerja Karena dulu. Kerja di Rantau. Iya, iya. Itu udah pasti. Di luar itu bro, kalau nggak kerja ngapain masa merantau kan? Yang perlu disiapkan yang jelas itu sebelum rantau ada restu orang tua lah yang jelas ya. Ya benar tuh guys, restu orang tua. Ntar kalau nggak ada restu orang tua bisa belangsak ya hidupnya. Bisa Ya. belangsak nanti di rantau orang. Dirantau orang, ntar nggak pulang. Oke, berikutnya apa bro yang selain restu orang tua? Apa kalau di rantau orang itu yang perlu disiapkan ini sih ya, tabungan mungkin untuk Tabungan tuh. ya, tabungan untuk tetap. Terus juga mungkin kita perlu cari informasi dulu. Nah, informasi itu penting tuh. Ya, setuju, betul. setuju. Cari informasi dulu tentang daerah yang ingin kita tuju. Contohnya kalau saya merantau ke Kalimantan itu saya browsing dulu tuh. Googling di Yahoo. Dia Yahoo Messenger. Buka Yahoo, ketik Google, baru habis itu googling ya. Ya. Belibet. Cari informasi tentang apa namanya adat istiadat di situ juga. Ya. Ya. Terus penting nggak sih misalkan pada saat merantau itu penting nggak sih lo siapin dokumen-dokumen pendukung? Ya betul, perlu siapkan dokumen pendukung. Kayaknya kita perlu paper sama kakak gitu ya. Kakak, KTP, Iya, kakak KTP. ijazah, tiba-tiba Ijazah. ntar kirim-kiriman lagi, kan Iya. repot ya bro. Ya betul. Sama buku bank jangan lupa. Buku tabungan Buku pastinya. tabungan jangan lupa. Gini bro, Nah, ketika lo sudah merantau begini gitu kan, ada nggak sih penyesalan? Ada nggak sih penyesalan lo pas nyampe di sini? kalau penyesalan sih enggak ya, karena emang dari dulu sih ingin merantau ya. Karena ingin berpetualang lah istilahnya. Apalagi kita masih muda kan, pengen coba ke sana, pengen coba ke sini kayak gitu. Paling itu aja sih, susah ketemu orang tua aja mungkin ya. Susah ketemu keluarga. Apalagi lagi Covid kayak gini nggak bisa pulang-pulang jadinya. Iya. Lo kasih pesan-pesan deh buat teman-teman kita yang di luar sana, incuk-incuk di luar sana. Ya, sebenarnya merantau itu menstimulasi kita ya, apa namanya, dari segi karakter kita juga, dari segi kepribadian kita juga, dari segi juga kita meningkatkan kemampuan adaptasi kita ya. Adaptasi ya. Ya, yang ketiga kita makin banyak merantau, makin banyak punya teman kayak gitu loh. Bagi teman-teman mungkin di luar sana yang mungkin masih berat untuk pergi ke luar daerah. Ya. Terus pesannya lagi apa bro? Iya, jadi kalau merantau itu membuat kita lebih kuat juga, lebih apa namanya, lebih tangguh kayak gitu loh. Lebih banyak tahu mengenal karakter ini ya. Iya, melatih diri kita juga sebenarnya, melatih jiwa juang kita juga lah ya, karena Ya. di rantau itu banyak hal yang perlu kita lakukan kayak gitu. Dan berdasarkan ini saya juga pernah baca riset gitu ya, rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang merantau sebenarnya. Wah bener tuh, bener banget. Orang yang merantau kayak gitu loh. Karena ketika kita merantau itu kita keadaan memaksa kita. Pertama kita nggak boleh malas-malasan, kita nggak boleh Wah boros-borosan, ya kan? bener. Terus juga Harus pinter-pinter manage keuangan sendiri. betul, manage keuangan sendiri kayak gitu. Pinter-pinter jaga emosi juga karena culture-nya beda ya. Iya. Oke guys, jangan lupa untuk order amplang Vini. Follow juga Instagramnya amplang_Vini. Kalian bisa kontak dia. Ini amplang khas Kota Baru. Sukseskan UMKM produk dalam negeri kita. Jangan makan cemilan di luar. Cemilan luar negeri maksudnya. Jadi makanlah cemilan lokal buatan khas Indonesia. Indonesia maju, Indonesia kuat. Oke, thank you bro, udah hadir. Oke. Udah hadir di sini. Sedikit cerita merantau ini supaya menginspirasi kalian di luar sana untuk pergi merantau supaya lebih tahu gimana rasanya merantau. Ini temen gue udah 6 tahun merantau, gue udah 15 tahun nggak balik-balik. Doain gue balik ya guys. Oke guys, see you on next video. Bye bye. Kali ini gue bacakan sebuah atau karangan dari imam besar kita, Imam Syafi'i. Merantaulah orang berilmu dan beradab, tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang.
Merantaulah, kau akan mendapatkan pengganti dari orang yang engkau tinggalkan, kerabat dan kawan-kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat merasa. Anak panah jika tak meninggalkan busur, tak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus terdiam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa di tempatnya sebelum ditambang. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. Jika gaharu itu keluar dari hutan, ia menjadi parfum yang tinggi nilainya. Jika biji memisahkan diri dari tanah, barulah ia dihargai sebagai emas murni. Merantaulah, orang berilmu dan beradab, tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Dari Imam Syafi'i. Thank you guys.